Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat datang lagi di Eco Community. Kembali lagi dengan saya Devia yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Oke, nah malam hari ini seru banget tadi kayaknya kalau Bapak Ibu sebelum itu udah tahu ya kalau misalnya tadi udah ada pertanyaan dari Pak Arjo yang jelaskan. Oke, nah malam hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Fajar dan Suwanto, founder dari Info dan Manajemen. Jadi bagaimana caranya seorang pengusaha dapat menambah modal jika tidak memiliki jaminan? Karena Jokowi sendiri itu punya banyak banget pengusaha ya Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan adalah para pengusaha baik yang sebenarnya UMKM juga ada, yang sedang juga ada. Jadi, nah ini untuk insight banget buat Bapak Ibu semua. Nah, selamat malam Pak Fajar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum sahabat-sahabat pengusaha di seluruh Indonesia. Keep fight, terus menebar berkah. Semangat. Baik ya, terus siap. Pak Fajar, mungkin sebelum mulai ke materi, nanti boleh penjelasan dulu tentang Pak Fajar dan tipe-tipe ini apa sih Pak? Mungkin di-spill dikit gitu boleh ya Pak, terus boleh lanjut ke materi gitu ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Monggo Pak Fajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman pengusaha, pilar, tonggak, dan pundak masa depan di Indonesia. Izin memperkenalkan diri, saya Fajar Informanto. Di community kita, eh, saya mengucapkan terima kasih kepada founder KAI Community, ini Bro Chief Juanda, juga moderator yang terus semangat ya di setiap eventnya. Saya juga beberapa kali join ini, gitu kan, banyak insight-nya dari iCommunity yang luar biasa di berbagai package-nya ya. Jadi background saya banyaknya itu di bisnis mall dan high-rise building gitu. Kemudian kita punya usaha grup kami yang kurang lebih alhamdulillah sudah pernah rugi atau kita tinggalkan tepatnya asetnya 1/4 triliun. Nah, ini ngomongnya pengusaha beda nih. Kalau ngomong 200 miliar bilangnya 1/4 gitu kan. Gitu kan. Mendekati 1/4 gitu kan. Jadi ini nanti pengaruh juga pada apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi gitu. Jadi kenapa saya cukup familiar dengan angka-angka numbernya karena industrinya ya. Kebetulan industrinya kalau mall itu kan award 300 miliar, 500 miliar gitu kan. Jadi conversation itu jadi recehnya itu 100 billion gitu ininya gitu kan. Jadi agak nggak nyambung kadang kalau kita ngopi-ngopinya dengan teman-teman atau teman ngopi yang nggak pas gitu kan. Apaan sih 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, itu jadi terkesan wow banget gitu. Tapi di industri kami kebetulan di mall dan high-rise building itu ya setara biasa aja gitu kan ini. Kemudian dalam perjalanannya eh komunitas High People ini community juga gitu. Belajar juga dengan para senior untuk mencari modal, cari modal. Jadi perjalanan ngopi se-Jakarta, se-Jabodetabek ini kita udah ubah-ubah ketemu dengan yang namanya katanya founder, investor, dan seterusnya gitu kan. Ini menarik, luar biasa gitu kan. Jadi itu komunitas pengusaha-pengusaha
yang dalam prosesnya menuju IPO, kemudian ada profesional juga yang ada di situ. Jadi kita sharing mindsetnya, kemudian ini industri abu-abu. Industri kalau nggak ketemu Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Jadi udah banyak cerita kejeblos sana, kejeblos sini ya, FA sana, FA sini gitu kan. Tapi ya namanya pengusaha kan terus ya, terus cari solusi gitu. Sampai ada kondisi yang memang kita menjadi pengusaha yang bijaksana gitu kan. Tapi kalau bijaksana terus, bijak sininya kapan? Kan gitu kalau pengusaha gitu kan. Maksudnya ada cost-cost, cost of fund, ini istilahnya ya. Ini sambil saya ini kan, itu ada namanya dakor. Kalau di ini kan dana koordinasi, ada uang di depan, BOP, biaya operasional itu bagian dari yang tadi mungkin di-spill, yang itu biaya di luaran, biaya ngopi-ngopi gitu kan, biaya dengan senior, biaya mentoring, biaya belajar, ahli seminar, misalkan ikut seminar terus ke sana kemari gitu kan. Itu juga menjadi bagian dari sebuah perjalanan tadi. Menunggu apakah tahan pengusaha ini menunggu bulanan, bahkan sampai tahunan, bahkan sampai puluhan tahun menunggu. Tapi ini risiko dari orang internal dulu ya. Menetapkan menjadi pengusaha itu juga menjadi konsekuensi, terutama pasangan pengusaha ya. Ini penting juga nih. Kalau laki-laki ya istri kita, kalau perempuan ya suami kita menempatkan posisi pasangan yang nggak terhindarkan dari menuju happiness, happiness yang saat ini maupun mendatang. Ini penting juga pengaruh. Kalau pilihan menjadi istri pengusaha itu hanya dua, bahagia dan bahagia banget gitu. Itu pilihannya. Tapi di sana result atau happiness ini kita sering temui. Mungkin teman-teman pengusaha juga mengalami ya. Eh, alaminya suka dukanya menjadi pengusaha itu dari yang memang awalnya sebagai pengusaha atau dari karyawan menjadi pengusaha atau pengusaha yang karena dapat warisan ya, warisan padahal pace-nya tidak di situ, tapi keluarga ini dan eh, mungkin mertuanya, usaha mertua, jadi dia mau nggak mau akhirnya diwarisi satu kompleksitas kegiatan yang sangat sangat rigid ya, itu seperti itu. Mungkin di awal seperti itu, moderator Mbak Vita udah join atau yang lain. Jadi ini malam ini kita justru saya juga kepingin mendapatkan sharing dari teman-teman perjalanannya mendapatkan modal itu seperti apa gitu kan. Karena ini mungkin mungkin sharing saya ini dalam 2022 itu kita mendapatkan, kita kumpul-kumpul ya, kurang lebih eh, worth 100 miliar. Kemudian 2023 kita 300 miliar akumulasi ya, akumulasi dari berbagai ini. Kemudian 2024 ini mendekati hampir 100 juta US kalau di apa ini kan. Tapi saya nggak tahu teman-teman di sini tingkat kebutuhannya berapa gitu tentang kebutuhan modal ini. Juga yang perlu di awal ini disamain frekuensinya adalah berbeda ya, kebutuhan startup level gitu atau UMKM, perusahaan yang menengah atau sudah established atau berkorporasi itu berbeda. Perusahaan konglomerasi juga berbeda gitu kan ininya. Maka saya pengen tahu sih ininya, tadi sharingnya mungkin disampaikan berapa berapa modal yang dibutuhkan dan berapa lama mendapatkan modal yang khususnya non kolateral ya.
Kalau yang kolateral kita nggak bahas di sini, artinya bisa ke bank, yang paling simpel gadaikan sertifikat di lembaga keuangan atau lain-lain itu yang paling simpel. Di awal tentu yang non kolateral ini bisa pinjam keluarga, teman, seperti yang banyak orang sharing ya, ini ya. Kemudian kolega, temannya teman, kemudian eh, di luar lingkaran inti, karena pertemanan, lingkaran keluarga, apa segala macam sudah habis modalnya gitu, sudah pernah dipakai dan rata-rata eh, modalnya dapat, jarang jarang yang bisa dikembalikan. Akhirnya hubungan dengan lingkaran satu ini jadi renggang ya, bahkan bermasalah berlama-lama situ. Bahkan yang saat ini berjalan dan banyak itu kok satu kondisi banyak yang sudah terjerembab ya, terjerembab terlalu dalam, apalagi kemarin pas COVID. Sebelum COVID saja sebenarnya bisnisnya udah nggak bagus gitu. Dari eh, dari semua industri memiliki fase-fase ya, gitu kan. Terus tadi ada yang nanya, mungkin nanti di polling ya di moderator beberapa pertanyaan nanti izin tolong di reminder. Jadi ini monggo saja, kalau di sesi awal ini langsung bertanya juga oke, anytime. Tapi izinkan karena di topik ini saya ada bahas 8 strateginya, itu minimum ya. Mungkin teman-teman atau sahabat semua bisa bisa ambil aja insight yang baik-baik aja, yang cocok, yang sekiranya sesuai saja. Tidak harus dikombinasikan ke 8-8-nya. Intinya untuk mendapatkan menambah ya, di sini saya konteksnya adalah menambah ya, menambah, bukan mendapatkan di sisi awal, karena itu bukan bahasan sesi ini. Ini sebenarnya sesinya udah intermediate level ya, apa advance level ya ini kan. Tapi nggak apa-apa saya sharing di sini karena sesinya ya diinfokan teman-teman pengusaha kapan saja, di mana saja, sekiranya ini bisa insight-nya dipraktekkan, yang terutama praktek. Kalau kalau sharing-sharing itu banyak ya, dari senior-senior, mentor-mentor. Poinnya adalah eksekusinya, actionnya itu yang penting yang ini kan. Baik, saya rasa itu di awal. eh saya kembalikan ke moderator, Mbak Desminta. Oke, ini Pak Arjo sudah sampai memberikan pertanyaan loh Pak sebenarnya. Tapi mungkin ada ini explanation lewat PPT terlebih dahulu, ada nggak Pak? Kenapa, sorry? Ada explanation dari PPT terlebih Oh, dahulu, ya. ada? Enggak, saya nggak siapin slide-nya, Oke. karena ini hampir di luar kepala ya, hari-hari kita jalani gitu. Benar, benar, benar. Tapi kalau nanti Kelihatan butuh pengalamannya banyak ya Pak ya. sesuatu yang gimana detailnya, mungkin bisa hubungi Mbak Desita atau Chief Juanda ya. Ini kan. Baik, boleh izin saya mulai ya. Coba saya persingkat ininya, 8 strateginya itu apa aja. Mungkin diantaranya nanti kita bisa sharing bersama gitu ininya. Boleh. Oke, monggo Bapak, yang Bapak Ibu persiapkan pertanyaannya ya, karena kita dapat narasumber keren Siap, banget. siap. Keren banget ini, kalau misalnya kita nggak serap ilmunya kayaknya eman banget ini. Monggo Pak Fajar, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin sharing para senior-senior pengusaha di seluruh Indonesia. Sesi kali ini saya cukup berhati-hati ya, dalam arti ini bahasan ini sebenarnya bahasan inti dari dari usaha apapun di industri apapun gitu. Dan dalam sebuah perjalanan kurang lebih 20 tahun baik sebagai profesional dan pelaku usaha, baik di Indonesia dan di beberapa negara kita berkoneksi dan berkonsorsium gitu. Yang pertama,
itu strategi mendapatkan modal tanpa kolateral ini dimiliki atau dimulai dari sudah kepepet. Artinya udah mentok sana sini gitu kan. Akhirnya ada satu timbul creativity. Kebetulan saya berbasis industri mall dan RS building, khususnya banyak di komersial area, kemudian di event. Kalau bisnis mall itu 3 hal saja, okupansi, traffic, income gitu. Jadi sederhananya di bisnis modern market, mall retail, high-rise building kurang lebih sama. Mau office tower, apartemen, hotel itu bisnisnya itu sederhananya triangle-nya itu okupansi, traffic, income gitu. Jadi creativity untuk mendatangkan visitor mall datang lagi dan lagi, ibaratnya itu satu kondisi kita mendatangkan buyer gitu ya, para buyer gitu. Kemudian ada satu ekosistem yang dibentuk di situ. Sama halnya dengan bisnis kita, kalau ekosistemnya itu kita menjadi satu magnet puller, menjadi traffic puller, di situ ada namanya income puller namanya. Income yang akan datang. Nah, izin poin sharing yang pertama ini, strategi yang pertama adalah dalam konteks benang merah kita mempunyai satu roadmap ya, roadmap usaha gitu. Kemudian dari situ ada blueprint-nya yang dieksekusi di setiap stepping blueprint-nya. Yang pertama adalah mindset pengusaha. Dalam konteks modal ini adalah kesiapan ya. Mindset kita itu siap menerima dana lebih besar lagi. Besarnya berapa ini jadi relatif karena ini saya nggak tahu eskalasi dan konstruksi para sahabat semua di level mana gitu. Apakah omsetnya sudah 5 miliar per tahun atau per bulan gitu kan, atau seperti apa. Kebetulan saat ini saya lebih konsentrasi ke segmen omset 5 miliar per month atau 10 miliar per month gitu. Itu minimum. Namun demikian tanpa mengurangi hormat saya, di setiap fase, setiap level itu pasti ada kendala-kendala untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang paling umum di di level apapun itu terkait permodalan gitu. Cuman ini di sesi ini adalah kaitannya menambah modal ya. Karena dengan asumsi perusahaannya sudah berjalan, sudah mempunyai cash flow, sudah mempunyai satu sistem dan berada dalam ekosistem gitu. Ini mungkin beberapa guideline-nya. Mindset siap menerima dana besar ini yang saya temui ketika para pengusaha itu butuh dana, seolah-olah, Chief, saya butuh dana sekian, Chief. Kebetulan ditambah lagi dengan kalimat urgent. Ini urgent sekali ini segala macam. Kalau nggak ini dengan berbagai reason ya, akan bermasalah nih saya nih, gitu kan. Dilelang bank asetnya, kemudian sampai ada kondisi dipilotkan, ya, kondisi konsekuensi hukum dan legal yang bisa berjalan dari vendor-vendor, supplier, customer, dan seterusnya. Ini menjadi concern saya kepada satu penekanan mindset siap untuk menerima dana besar ini memang perlu disiapkan, nggak bisa tiba-tiba jadi siap gitu ya ininya. Mindsetnya adalah satu, ketika menerima dana besar ini siap diperlukan satu level kepantasan mengelola
mendapatkan, dan mengembalikan. Ini satu paket nih. Jadi mindset mendapatkan modal itu jangan satu kalimat koma atau berhenti titik ya. Ini satu kalimat yang harus full gitu ininya, harus selesai ininya. Yang pertama adalah mindset untuk mendapatkannya mudah, mengelolanya mudah, mengembalikannya mudah, memberikan benefit sebesar-besarnya untuk ekosistem dan stakeholder itu dilancarkan. Yang terakhir adalah juga terkait mendapatkan, mengelola, kemudian berkemampuan mengembalikan, juga memberikan sebesar-besarnya manfaat, juga banyak membantu teman-teman pengusaha yang lain. Jadi kalimatnya ini mesti tuntas, bukan hanya solusi saya mendapatkan modal gitu. Ini mindset yang harus dimiliki gitu. Jadi mindset baik, kesiapan itu sampai sampelnya ya kita melakukan activity seperti yang dilakukan para pengusaha-pengusaha yang mendapatkan kepercayaan tambahan modal tanpa kolateral ini. Ini satu, yang pertama adalah mindset ya. Jadi kita bisa bedah. Kebanyakan dari kita terhadap kegiatan mendapatkan tambahan modal ini, tadi kita awali dari yang memang dari awalnya udah pengusaha dari sejak kuliah atau sekolah gitu kan, atau mungkin ketika bekerja shifting pensiun atau di tengah-tengah itu berbeda kondisinya karena mereka sudah ada yang mengenal korporasi dan keberaniannya berbeda. Yang kedua adalah paradigma bank atau lembaga keuangan bagi pengusaha. Apakah bank atau lembaga keuangan itu satu-satunya yang menopang bisnis kita? Kalau nggak ada bank, kalau nggak ada lembaga keuangan atau yang lainnya, bisnis kita nggak jalan, gitu. Bayangkan teman-teman, untuk bank ini juga saya mohon izin jangan debatable ya ininya, karena ada satu sisi yang wah bank itu kan banyak keuntungannya, ini itu ini segala macam. Oke, in prinsip bank itu menjadi satu intermediary hub ya, mereka mengambil atau notabene ya banyaklah versinya ya, ada yang memang untuk nyimpen uang, kemudian untuk kebutuhan yang lainnya ya, yang umum sih kalau pengusaha untuk pinjam, gitu. Di strategi kedua ini terkait dengan paradigma kalau mau pengusaha itu lebih mendapatkan lagi, ya memang harus ada persepsi kondisi bank itu sebagai alat leverage. Ya, alat leverage. Izin ini ada mentor dan suhu saya, izin saya menyapa Ketua CEO Business Forum, Bapak Yahya Sunaria. Aduh, mohon maaf banget ini. Ini ada senior saya dari saya sekolah, sampai saya buntutin beliau kemana saja ya. Ini beliau ini, saya ini izin ngopi, izin sana, izin terus ini beliau. Alhamdulillah, sangat-sangat luar biasa mentor saya ini Pak Yahya. Izin Pak Yahya. Lanjut saja. Sharing-sharing di ketua Untuk CEO perintah Bisnis saya Forum yang sangat ikut, Anda ternama di perintah saya Indonesia. ikut, saya ikut juga lah, ya kan? Ada saya suruh saya gabung acara Zoom ini, ya di sini juga ada tuan rumahnya ini, Juanda Rovelim ini. Ya, selamat malam Juanda. Selamat malam. Malam Pak Yahya. Waduh, suatu kehormatan kita Kehormatan banget nih. dikunjungi oleh Pak Yahya. Ini gara-gara ya ini apa Fajar ini baru kemarinnya kita diskusi juga, ada banyak hal lah yang kita diskusikan. Kemudian tiba-tiba tadi minta saya segera gabung. Oke, wah ya udahlah, saya baru kelar rapat juga. Jadi mohon izin ya, saya masuknya terlambat. Tapi karena sudah ada perintah dari Fajar, ya saya lebih baik gabung. Karena kalau misalnya saya tidak gabung, nanti Fajarnya jadi tidak menyingsing lagi, malah surut lagi. Lanjut Fajar, semangat Fajar, semangat buat tuannya. Siap.
level Siap, A. siap. Waduh, luar Saya biasa. ke Lanjut ke Lihat, Bapak. beliau, wah ini kalau kebetulan pas sharing session ada mentornya ini jadi deg-degan, jadi gugup ini, kan gitu kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kata para elit juga posisinya roda selalu berputar ya ini kan. Tapi saya tetap humble, saya tetap muridnya beliau. Saya bagian dari yang selalu belajar sama beliau. Boleh izin kita kasih plus buat mentor saya ya, Pak Yahya. Ini luar biasa nih. Boleh, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Selamat datang Pak ya, ini Yaya. ini ini kebetulan saya dengan Fajar ini kan ada HIP Pipo, tapi nggak tahu udah dijelaskan belum apa itu HIP Pipo. Nanti silakan lah Fajar saja yang menjelaskan. Kalau saya kan hanya pelengkapnya saja. Ya, silakan lanjut ya, lanjut. Ya, siap, siap, siap. Ya, jadi saya spill sedikit. Lahirnya HIPPIPO itu salah satunya ya bidangnya beliau ya. Saya datangin ke semua para mentor-mentor ini termasuk ini ada godfather-nya Bapak Pam, OJK itu Pak Marzuki Usman, menteri di setiap fase presidennya. Kemudian waktu itu juga dengan Pak Yaya dikenalkan dengan godfather di industri yang sangat luar biasa, industri otomotif dan saat ini banyak menjadi mungkin ya behind nya fintech atau startup yang ada startup ya, nggak hanya fintech itu ada yang saya kagumi dan hormati Bapak Joni Darmawan, mungkin izin saya spill sedikit Pak Yaya gitu. Jadi di belakang saya, di belakang kami belajar itu ada beliau-beliau ininya gitu. Jadi industrinya sudah tidak asing lagi ya. Kalau perusahaan-perusahaannya ya udah sangat well known lah gitu kan di Indonesia ini. Baik, izin saya lanjutkan. Tadi yang pertama adalah mindset-nya, kedua adalah paradigma. Paradigma harus leverage gitu kan. Di sana juga ada banyak aset-aset, tapi saya nggak bahas tentang yang hal ini. Tetapi adalah mindset-nya adalah leverage ya, leverage juga sebagai benchmark. Juga di community ini hanya ada namanya beberapa segmen juga community-nya, yaitu kalau saya sebut dalam activity kita high class community gitu. Nanti saya juga idekan atau spillkan bagaimana masuk ke dalam jajaran elit papan atas khususnya di Indonesia itu yang akan menjadi topik atau poin di mana kita bisa mendapatkan reference menambah modal tanpa kolateral gitu. Jadi di mana kita menempatkan diri dengan siapa kita ngopinya itu juga menjadi bagian strategi para pengusaha untuk menambah modal tanpa kolateral. Yang ketiga adalah organisasi. Di struktur perusahaan kita berdasarkan riset, 99% perusahaan itu belum memiliki tim fundraising. Nah, kaitannya dengan bank, itu ada divisi funding, ya, mendapatkan dana masuk kelolaan dari pihak ketiga. Nah, di bank saja yang notabene tadi paradigmanya adalah lending atau memberikan kredit, mereka ada divisi funding. Nah, di kita di perusahaan yang sangat syarat dengan modal, ya konteksnya. Tadi saya sepakat di awal juga itu modal itu nggak harus uang, ini apa segala macam. Ya konteksnya itu benar gitu kan. Cuman dalam poin-poin tertentu, bahkan di tagline saya adalah kalau ketika pengusaha butuh uang ya dikasih uang, jangan hanya dikasih motivasi. Ini perlu satu paradigma baru juga gitu. Saya selalu bermindsetkan teman-teman yang nyari investor, semua nyari investor ya. 99 juga nyari investor. Tetapi nggak match dengan organisasi strukturnya. Jadi 90% tidak memiliki tim fundraising atau divisi fundraising. Jadi owner, pengusaha turun lagi, mencari modal lagi ketika lagi kepepet atau butuh satu ide lagi gitu. Ketika di fase mungkin merger, akuisisi, pengembangan atau ada opportunity gitu kan. Owner
atau board turun untuk memberikan atau mencari permodalan ini. Jarang sekali bahkan yang perusahaan-perusahaan yang saya temui itu tidak ada, bahkan di strukturnya itu adalah tim fundraising, itu tidak ada gitu. Kecuali mungkin ada beberapa perusahaan yang sudah mulai ini ya. Kalaupun ada, itu tidak maksimal. Jadi yang umum itu yang secara basic struktur organisasinya adalah pemasaran, operation, HCGA ya, Human Capital, Finance, kadang dicampur-campur dengan General Affair gitu kan. Yang umum itu pattern-nya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kekinian kan banyak ya, community officer, apa istilah-istilah yang baru lah gitu kan, yang muncul. Tapi pattern basicnya secara manajerial di operation, SDM, ngurusin HRD, kemudian finance gitu. Tambah-tambah mungkin kalau yang udah ini ada legal structure dan segala macamnya. Jarang yang punya tim fundraising. Padahal ketika kita memanage atau mempunyai satu pola menambah modal, masing-masing divisi ini bagaimana caranya memantaskan diri dan mindset-nya adalah revenue maker. Jangan sampai revenue maker ini hanya dibebankan pada tim pemasaran saja. Salesnya segala macam. Padahal ini divisi keuangannya nanti ada potensi bocor ini dan lain segala macamnya gitu kan. Kemudian di divisi operation juga efektif. Kemudian memastikan timeline-nya berjalan dengan baik dan seterusnya supaya menjadi hak tagih, dokumennya, invoice-nya, segala macamnya. Ini harus inline menjadikan modal itu datang. Ya, menambah value modal itu datang. Kalau perusahaannya sudah berjalan, saya nemui juga omsetnya kurang lebih sudah 22 miliar ya, ini perusahaannya setahun. Tetapi hal sepele yang menjadi hak tagih dia, menjadi piutang dia, jadi tidak menjadi uang gara-gara ketika BAST pengiriman nggak ada serah terimanya, dokumen checklistnya tidak dilakukan, kemudian di pembukuannya historicalnya tidak rapi dan tidak memenuhi standar akuntansi gitu ya. Jadi mereka concernnya ternyata secara background mereka adalah sales di bidang di industrinya itu yang membuka perusahaan yang sejenis dengan ketika di mana dia bekerja gitu. Jadi dia mengabaikan hal-hal yang menjadi dasar sebuah bisnis menjadi real bisnis, menjadi uang yang real yang masuk, itu di skip. Ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Padahal ketika kita melakukan itu dengan baik, ini menjadi satu alternatif sumber modal yang sangat luar biasa dan tren saat ini menjadi tambahan modal usaha gitu. Bahkan ada kontrak payungnya tuh. Anytime how much money you have PO, itu berapapun Anda mempunyai purchase order, segala macamnya di accept sama mereka. Dan itu sangat luar biasa. Puluhan ratusan company investment berbentuk apapun itu ya yang siap mendanai gitu. Yang kita kenal kalau keumuman saat ini ada invoice financing dan seterusnya ya, itu seperti itu. Juga dengan melakukan di divisinya masing-masing itu mempunyai magnet, kalau saya istilahkan karena saya di industri mall dan harris building, itu ada magnet puller, masing-masing divisi ini harus juga menjadi magnet puller gitu, menjadi seksi para stakeholder kita itu untuk naruh modalnya di kita gitu. Baik, yang keempat ini memahami karakter atau kesenangan para
para stakeholder pemodal tanpa kolateral gitu ya. Ada 5 jenis investor atau saya kelompokkan ya, ekosistemnya ya. Yang pertama, maunya itu uang ketemu uang. Ya. Jadi dia akan bilang, udah lo terserah mau bisnis apapun apa segala macam, lo butuh berapa, lo balikin gua sekian gitu. Ini kita skip conversation masalah riba or no riba ya. Ini segala macam. Mungkin tidak di sesi ini gitu. Yang penting ini uang ketemu uang gitu kan. Dan ini konsekuensinya cukup keras. Secara rigid rigid persiapan administrasi nggak terlalu rigid, hanya berdasarkan referensi, tapi memang referensinya memang posisi PIC yang very very high level ya, guaranteed level lah. Mereka sudah trust lakukan di Legion, kemudian lakukan satu analisa yang mendalam, kemudian mereka bikin roadmap, bikin ini dan seterusnya. Intinya si pemilik modal tipe ini adalah maunya adalah uang ketemu uang, nggak mau tahu prosesnya. Gua mau taunya adalah lu yang penting lu pakai uang gua, balikin timelinenya sekian. Jarang yang pakai MOU, tanda tangan gitu segala macam, jarang. Dan nilainya nggak kecil. Tapi kalau kita miss ya, one prestasi segala macam, harus cukup waspada gitu ini. Ini saya notice yang tipe yang ini. Yang kedua adalah nggak apa-apa, marginnya nggak besar, tapi yang penting aman dulu. Ini kita harus ketahui karakter pemodal tanpa kolateral yang jenis tipe ini, gitu kan. Kemudian yang berikutnya sifatnya charity ya. Sifatnya charity ini memang mereka ada fund atau kumpulan dana di sana, mereka concern terhadap bidang-bidang tertentu yang mereka ada sifatnya sosial, tapi minta kembalian. Jadi masih ada sosial, tapi ada rasa komersialnya, gitu. Ini tipikalnya ya. Ini juga yang harus kita pahami, gitu. Ya, dalam implementasinya, dia ada passion di bidang health, gitu. Kemudian edukasi, agro, ketahanan pangan, itu ada di sana. Ada lagi yang sosial, memang sosial banget. Jadi dia memberi tak harap kembali. Nah, ini yang kita cari nih, gitu kan. Gitu. Caranya gimana itu nanti kita diskusi ya ini kan. Jadi mereka memberikan tapi nggak berharap dananya kembali gitu kan. Yuk sama-sama cari yang tipe ini gitu kan. Tapi harus pas ya konteksnya. Dalam arti kitanya harus tahu diri. Walaupun statementnya memberi tak harap kembali, ya kitanya kalau diberi misalkan 1.000, wah ya kita, kalau saya dan grup saya kalau diberi 1.000 dan itu urgent banget harus saat ini, itu kan misalkan dikasih 5 miliar, wah kita cepat-cepat kelola dananya, kemudian kita manage, kemudian tingkat kembalikan secepat-cepatnya, terus kita kasih lebihan, gitu kan. Seperti itu. Nanti saya spill ya bagaimana untuk yang di ekosistem ini cara saya menyampaikan ke mereka sehingga mendapatkan komitmen yang drawdown-nya itu nggak pakai lama gitu. Drawdown itu cairnya ya, cairnya nggak pakai lama. Baik, yang berikutnya adalah, nah ini saya selalu dan grup saya announcement, saya juga pakai software. Jadi menambah modal dalam kolateral ini juga ada softwarenya, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha di Indonesia ini. Softwarenya adalah Salim Tech ya. Salim, S-nya adalah spiritual, A-nya adalah attitude, L-nya adalah legacy, I-nya adalah integrity, ya, M-nya adalah maturity. Ini sama-sama udah bijaksana lah levelnya. Tapi saya tekankan tadi ya, kalau bijaksana terus, bijak sininya kapan gitu kan. Kita harus tahu diri kalau datang ke mentor,
datang ke ini apa segala macam, undang, ya bayarin ngopinya, bayarin makannya, jangan minta kita dibayarin ke mentor kita, itu satu pelanggaran gitu kan. Konteksnya softwarenya jadi hardware-nya nggak jalan, mindset kita dibantu ya, mintanya dibantu, tapi tata cara kita itu bukannya membantu, you datang bukan datang sebagai solusi tapi jadi enemy gitu kan. Ini berbeda konteks. Sebagaimanapun bokeknya pengusaha, kita harus cari jalan untuk ketemu-temu dengan mentor beliau-beliau, itu suatu hal yang luar biasa. Makanya buru-buru kita tackle bill-nya. Ini kan kaitannya dengan strategi ya. Pengusaha itu pokoknya harus tackle dulu. Kenapa? Ini yang kecil-kecil, kalau yang besar bill-nya kasih mentor kita gitu. Ini ya, kalau udah kepepet ininya. Artinya apa? Itu gerak-gerik kita itu dari yang kecil-kecil itu dilihat. Dan orang pengusaha yang mempunyai kepantasan level diberikan modal lagi dan lagi, itu levelnya berbeda. Dia akan give, tackle ini, bantu sana sini, yuk bro, ini segala macam, yuk ini segala macam. Dan networknya, teman ngopinya itu kelihatan. Oh dari sini ya, dicek sana sini, earning trouble atau enggak segala macam, itu saling cek. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sekarang teknologi dan investment, ya itu semacam scoring lah, gitu ya. Ada scoring, ada PVI-nya, ada apa, yang lain-lainnya, gitu kan. Oke. Nah, di sini tadi disinggung level ketahanan. Ketahanan. Kita yang udah advance, ya udah sih bro, ujungnya gimana caranya gitu kan. Kemudian gua nih lagi butuh sekian nih, lo bisa bantu nggak gitu kan. Nah itu nanti sesinya khusus, mungkin akan di setup, di matchingin oleh bro chief kita, bro Juanda. Karena di sesi ini kan sharing tipis-tipis ya ininya. Kalau terlalu banyak mungkin nanti sesi sharingnya yang lain mungkin nggak kebagian. Apalagi ini saya dimonitor sama mentor saya ini mesti pas nih gitu kan. Nanti mohon diluruskan kalau ada yang melenceng-melenceng gitu kan ini kan. Oke, 5 ya. Yang 6 saya percepat juga. 678 saya percepat ya. Nomor handphone saya itu ujungnya 5678. Jadi saya selalu ingatkan, mari menanam, maju dan mapan. Itu harapannya gitu kan. Jadi pengusaha ini ada filosofi-filosofi juga gitu kan ininya. Yuk menanam network, menanam kebaikan, top of mind branding. Kita itu ini bagian dari strategi ya. Kitanya itu di brandingnya para high level, para community, pengusaha yang lain, investor, pemodal dan lain juga mesti memantaskan diri, baik itu personal branding kita, ya seperti saya hari ini menghormati Bapak Ibu sekalian pengusaha, gerah juga nih pakai begini. Tapi saya ini bagian dari menghormati Bapak Ibu sekalian gitu. Ini saya action yang kecil-kecil, langsung praktek, ya, langsung tunjukin. Kemudian memanage high level community. Dari sharing saya ini, sebelum saya kelupaan, ini majalah Giving Today, yang kemarin banyak dikupas oleh para senior saya, mentor saya ya. Ini majalah offline. Di era begini kok masih ada magazine offline, gitu kan. Ini juga antitesis nih, ininya gitu kan. Namun demikian, elit papan atas itu masih jarang yang apa namanya ya, milenial atau apa gitu kan, masih jarang. Dan kenyataannya di elit papan atas ini level menteri, anggota dewan, bupati, gubernur, direksi BUMN, ya lembaga tinggi negara. Kebetulan izin saya spill sedikit, kebetulan saya ada di majalah Giving Today ini yang memotret tentang CSR. Jadi ini nyambung ya, nyambung dengan yang paparan saya tadi, tipikal investornya yang kita harus pahami. Jadi ada kurang lebih 4.000 elit papan atas di Indonesia, ini masih di luar oleh konglomerasi. Tapi konglomerasi kan bisa dihitung ya, bisa dihitung. Harapannya mudah-mudahan malam ini dalam salah satu doa saya, mudah-mudahan the next konglomerat paling nggak nambah satu lagi lah dari yang ada, yang hadir di sesi malam hari ini gitu kan.
Ini memotret tentang CSR-nya ya, kegiatan CSR-nya para elit papan atas di Indonesia gitu. Nanti bisa kontrak Bu Juanda atau saya kasih hadiah lah malam ini buat pertanyaan yang terbaik. Nanti saya minta tim distribusi saya untuk mengirimkan majalah yang sangat spesial yang dimiliki hanya oleh para elit papan atas di Indonesia dan beberapa VVIP. Nanti akan saya kirimkan. Ini majalah ini free. Jadi tidak diperjualbelikan. Hanya memang kita develop selama 5 tahun ke depan, kurang lebih 30 edisi untuk memotret dan berada di lingkaran monitoring elit papan atas di Indonesia, wabil khusus ya, ini berada di Pak Prabowo. Nah, beliau ini contohnya akan dimonitor nih kegiatannya, usahanya teman-teman untuk mau mengambil peran di bidangnya masing-masing gitu. Baik, tadi sudah sampai 6 ya, sampai ini kan. Kemudian, oke. Ini yang ketujuh adalah strategi meet up dengan ekosistem pemodal tanpa kolateral gitu. Kita tadi dalam rangkaian kurang lebih sudah 7 level ya, ini 7 strategi berada dan masuk di lingkaran ekosistem pemodal tanpa kolateral dulu, ya nggak sembarang orang, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita tadi rangkaian tadi kita memantaskan diri, kemudian cara kita berbicara baik itu di WA group dan lain sebagainya itu juga mesti ada high class communication skill ya gitu. Juga santun, tidak berdebat ya karena uang besar tidak suka perdebatan, uang besar sukanya itu persetujuan gitu. Dan mengurangi bersaing itu kurang minat gitu ininya mereka. Mereka minatnya itu bersanding gitu kan ininya gitu. Ngapain bersaing kalau bisa bersanding gitu ininya gitu. Seperti itu. Jadi mungkin diawali dari kalimat-kalimat baik. Alhamdulillah hari ini menyenangkan luar biasa. Alhamdulillah hari ini berkah buat banyak orang. Alhamdulillah hari ini investor akan datang. Alhamdulillah investor akan antri. Dari mindset kita mencari investor, kita ini kan adalah untuk persiapan meet up dengan komunitas para pemodal tanpa kolateral ini adalah mindset kita harus dirubah. Salah satunya adalah, bukan salah satunya, ini yang paling keras nih. Ini dosisnya agak keras nih. Bagaimana investornya yang antri ke kita. Wah, ini keren ya. Jadi selama ini kan banyaknya cari-cari investor ini apa segala macamnya gitu kan. Tapi insight-nya pada malam hari ini, bahkan di salah satu event waktu itu di Bali, mungkin itu G20 waktu COVID kalau nggak salah, saya masih ingat ini kan. Dari sekian utusan negara di dunia gitu, yang dicari adalah investor. Yang saya lakukan saat itu, mungkin nanti dalam sesi khusus ya, atau kemarin saya juga sign gentle agreement dengan salah satu partner saya dari Australia, worth 100 juta US, itu di sesi yang sangat singkat, nggak kurang dari 1 jam, gentle agreement, dan hari ini follow up untuk agreement 100 juta US. Itu menarik. Jadi, apa Bapak Ibu yang saya lakukan? Saya memakai baju yang di Indonesia saya rasa belum ada gitu kan, karena saya cetak sendiri ini ya. Saya tulis investor ini dari saya ini, investor gitu kan ini kan. Jadi waktu sesi di Bali itu semua mata memandang di bandara ini, apalagi di event itu tersebut, akhirnya saya alhamdulillah dapat kurang lebih dalam satu sesi itu kurang lebih hampir 100-an kontak numbernya grup investor dan screening menjadi konsorsium, ada 16 negara konsorsium ya, dari yang hanya awalnya 4 industri menjadi kurang lebih 56 industri gitu ini.
Jadi itu luar biasa, hanya gara-gara saya memakai baju investor. Mereka mencari investor, nah saya yang di depannya mereka, saya sudah memakai baju investor tanpa bercuap-cuap lama-lama apa segala macamnya, dan itu sudah memenuhi salah satu syarat ketika kita present kita siapa dan keperluan kita apa, kita memenuhi ini tertentu, itu waktu kita cuma 30 detik Bapak Ibu. Ketika kita ketemu di satu meeting apa segala macam, itu waktu kita cuma 30 detik. Kita siapa, bisnis kita apa, kebutuhannya apa, matchingnya gimana, itu 30 detik. Maka yang saya lakukan dan itu buat adalah saya memakai baju andalan saya gitu kan. Saya memakai baju investor dan itu setiap saat di setiap sesi bekerja gitu kan. Dan kita harus ingat-ingat lagi saat ini dulu atau ke depan siapa ya yang memberikan kita akses atau tambahan modal tanpa kolateral. Kita doakan selalu, ya ini afirmasi juga ya, kita doakan semoga mereka bahagia, selalu diberikan kesehatan, membantu banyak orang, dan kalau dananya kita kelola tadi ya, memberikan satu banyak kemanfaatan, menolong kita, orang-orang yang bekerja bersama kita, stakeholdernya, itu kita doakan tulisnya itu. Dan rasa syukur kita itu kalau dihitung-hitung dari kita mulai bangun sampai tidur lagi, minimum kita ucapkan 25 bentuk syukur. Sudahkah Bapak Ibu hari ini bersyukur? Misalkan apa yang disyukuri itu minimum 25 kali gitu ini kan. Alhamdulillah ketemu dengan community level up oleh Bro Juanda pada malam hari ini. Alhamdulillah ketemu mentor dalam satu forum ini, alhamdulillah ketemu sahabat-sahabat ini, alhamdulillah ketemu moderator Mbak Devinta, alhamdulillah ketemu ini, itu salah satu bentuk syukur. Kita nggak tahu someday, somehow kita akan ketemu di offline atau di sesi lainnya gitu kan. Oke, yang terakhir, ini strategi terakhir. Udah nggak sabar nih kayaknya banyak yang diinikan ya. Yang terakhir adalah ini strategi juga, tapi ini secara komprehensif. Terakhir, tapi ini agak memerlukan energi ya. Mohon disimak ini kan. Bisnis kita itu tidak hanya memerlukan dana yang kita sebutkan di awal kepada para pemodal, investor atau whatever itu jenisnya. Contoh nih, wah utang kita 30 miliar nih, ini segala macam. Karena yang urgent, maka kita menyebutnya, saya butuhnya 30 miliar. Itu 99% menyampaikan itu. Jadi menyampaikan kebutuhan sesuai dengan keterdesakannya. Gitu. Ini kan namanya strategi ya, gitu kan. Kalau strateginya itu, maka sharing sesi pada malam hari ini itu adalah hal yang sudah mulai harus di-skip, mulai dirubah, mulai ditinggalkan. Jadi kebutuhannya itu adalah yang urgent berapa, ya. Kemudian konteksnya tadi dana untuk pengembangannya berapa, ya. Kemudian dana untuk membooster, booster ini percepatan untuk mengembalikan dana ini atau memberikan benefit itu berapa. Kemudian ditambah lagi topping-toppingnya yang lain. Dana untuk sosial, dana untuk berapa lagi ya anak yatim dan duafa yang bisa kita bantu misalkan itu kan, supaya doanya kita energinya itu ya tembus langit, bukan hanya ketemu dengan para pemodal yang dengan ringan hati, legowo, memberikan bantuan atau mendapatkan modal dari akses kita. Chemistry-nya ini mesti nyambung. Chemistry-nya mesti benar-benar klik. 100% klik. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Mesti klik. Gitu kan. Jadi orang yang senangnya berbagi akan ketemu dengan tipe pemodal yang senang berbagi, nyambung. Gitu ininya. Klik. Yang senang passion-nya di bidang kuliner, health, yang ngomongin tentang health, ngomongin tentang kuliner, makan sehat, makan melakukan aktivitas-aktivitas baik segala macam, dan itu berada di community itu. Spill ya, saya spill. Jadi roadmap-nya ini nggak bisa kita itu mengajukan satu number, satu value number
hanya berdasarkan kebutuhan urgent saja. Jadi butuhnya 30 nih urgent, kalau enggak besok dilelang, enggak bisa. Jadi harus satu package yang kita mempunyai roadmap, penggunaan dananya itu juga menjadikan fundamental perusahaan kita menjadi lebih kokoh. Tonggaknya menjadi lebih kokoh, menjadi roadmap of investable company adalah yang pertama adalah valuable company. Nilai perusahaan kita harus mempunyai satu yang berbeda. Ya, terus ditanggung, harus dipunyai. Yang kedua adalah profitability. Jadi ada value company, ada profitable company. Sudah maksimum belum profit yang seharusnya kita capai, kita dapatkan dalam satu proyek atau perusahaan kita saat ini. Kalau masih belum maksimum, nah ini ada langkahnya. Saya membutuhkan dana ini untuk mengembangkan supaya margin saya bisa maksimum dengan mendevelop satu warehouse baru, manufacture baru, kemudian melaksanakan delivery jasa atau produk secara tepat waktu atau earlier sehingga saya mendapatkan margin yang maksimal. Contohnya seperti itu implementasinya. Kemudian dari valuable company menjadi profitable company, kita bungkusnya juga menjadi investable company. Sebagai pengusaha yang investable, yang layak, pantas, amanah itu menjadi rangkaian dari 8 strategi tadi. Yang dari awal, dari mindset-nya, beraktivitas, berbuat, bernetwork, berkata-kata, ini juga santun, dan berada di community itu, juga menjadi rangkaian dari valuable company, profitable company, juga menjadikan investable company. Ini rangkaian yang memudahkan kita untuk mendapatkan tambahan modal tanpa kolateral. Yang ujungnya adalah sustainable, keberlanjutan. Jadi ada sustainable company, jadi ada valuable company, kemudian profitable company dimaksimumkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kemudian investable ya, jadi mudah berada dan mendapatkan, layak karena memiliki satu roadmap. Kalau mengajukan kebutuhan itu tidak butuh yang terdesaknya saja, dengan alasan apapun, sepaket dengan kita mempunyai solusi, meyakinkan, mengelola dana yang akan kita gunakan, kemudian kemampuan untuk mengembalikan, kemampuan untuk memanage uang kita secara berkelanjutan. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, sharing malam hari ini, mudah-mudahan ada insight. Ini banyak juga beberapa sahabat-sahabat pengusaha yang sudah pernah ngopi atau chat-chat ya ininya. Dan saat ini memang momentumnya ya. Ini saya spill sedikit. Timeline-nya kalau sampai Desember ini udah sibuk semua ya ini kan. Tapi urgenitas kebutuhan dananya cukup besar gitu kan. Ya salah satunya kalau memang perusahaan kita belum layak, ya ikut gerbong yang layak gitu. Jadi kalau perusahaan kita belum layak didanai oleh dana non kolateral ini, ikut gerbong yang sudah layak dan mereka mempunyai roadmap yang ujung secara legal corporate strateginya bisa menjadi satu kondisi merger dan akuisisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke, keren banget. Paket lengkap ya Kak ya. Jadi tadi dari bagaimana sebelum kita sebelum kita proses itu terjadi sampai bagaimana proses mendapatkannya dengan dijaga kecerdasannya sampai kepada bagaimana kita juga harus berbagi dengan yang lain, itu sebenarnya juga hal yang kadang kita lupa kalau kita memang harus berbagi dengan yang lainnya, dan itu bukan berarti memiskinkan kita gitu loh bahasa kasarannya ya Pak ya. Tapi mungkin sebelum ke Bapak Ibu yang ingin bertanya nih Pak, saya jadi penasaran. Standar layak itu seperti apa sih Pak? Kan terus kayak Bapak bilang tadi, kalau kita cuma punya waktu yang sangat singkat untuk menjelaskan tentang
bagaimana produk kita ini sangat bisa bermanfaat bagi orang lain atau sangat bisa visioner gitu ya Pak ya. Tapi layak itu bagaimana sih Pak penentuannya gitu? Ya, layak ya. Layak untuk ini kan kata di bahasa ininya adalah yang sering disampaikan kalau di industri mall dan area retail itu diawali dari FS, feasibility study, studi kelayakan bisnis, gitu kan. Ujungnya dari semua rangkaian dokumentasian itu adalah ini layak apa enggak untuk dilakukan, dibiayai atau didanai, gitu kan. Atau dilakukan satu kondisi layak enggak untuk dibangun, gitu ininya. Nah, layak ini sebenarnya tadi saya sudah spill tuh ininya, yang diminati oleh investor atau dalam short term tanpa banyak kata yang ini itu apa segala macam ya, penyiapan dokumentasi, cash flow projection dan itu detailnya harus sama yang ahli, memang mempunyai jam terbang tinggi, menyusun, menyamakan frekuensi dengan pemodal tanpa kolateral ini. Tetapi 3 hal utama, yang pertama adalah seseksi apa sih, semenarik apa sih bisnis kita ini dalam industri. Ini penting nih peranannya nih. Yang kedua, margin. Ini udah clue-nya ya. Marginnya kalau marginnya tipis-tipis banget ya bagiannya nanti investor gimana gitu kan. Gitu kan. Jadi harus tadi kan ada profitability ya, maksimum profitability. Di situ sebenarnya ada spill-nya. Jadi sebenarnya kalau potensi maksimumnya bisa 100%, 200%, kenapa saat ini kita baru mengambil margin yang worth cuman 10%, 20% gitu kan. Artinya kita ada maksimumnya. Kalau tidak bisa membuat industri yang existing, perusahaan yang existing ini marginnya belum maksimum, berarti harus ada kondisi lain di mana mempunyai satu roadmap yang bisa mendevelop upstream dan downstreamnya. Contoh, saya ada klien perusahaan rice mill ya, industri beras itu kan sedikit sekali marginnya ya, tapi daily basis gitu. Upstreamnya apa? Upstreamnya supaya menjadi double digit revenue, dapat tambahan keuntungan yang maksimum, ya margin dari upstreamnya apa? Ke farming ya, mendapatkan supply chain untuk mendapatkan supply yang stabil gitu. Reinvest kita. Reinvest ke farmingnya. Kemudian upstreamnya ini contoh ya. Woste yang dibuang tapi sayang sebenarnya itu jadi duit, kita maksimumkan duit. Di mindset kita harus bagaimana caranya monetize, bagaimana cara dapatin duit, bagaimana caranya jadi duit. Semua eviden bagaimana kita melihat dan mengaktualisasikannya, mengeksekusinya, mengaksen itu menjadi revenue, menjadi profit. Tambahnya kalau hanya sekedar revenue itu hampir semua pengusaha bisa. Tapi menjadikan revenue itu menjadi the real profit itu memerlukan keahlian khusus. Jadi layaknya adalah seksi apa, semenarik apa bisnis kita. Kedua, marginnya ya. Ketiga adalah satu kondisi kita, kalau aminah bahasa kami di ekosistem kami, aminah itu banyak. Yang amanah itu sedikit. Jadi pengusaha kita itu ya, ini terkait dengan level trust, aminah itu banyak, yang amanah itu sedikit. Jadi kalau udah dikasih kepercayaan, apalagi ini tanpa kolateral, the high level condition, the first range-nya adalah masalah amanah ini. Tapi amanah ternyata di konsorsium 16 negara di grup kami, itu justru nomor 3. Karena tahu mungkin wah Indonesia nih kalau cari yang amanah banget seperti mencari jarum dalam sekam misalkan gitu kan. Itu branding, top branding yang ada gitu kan. Jadi amanah dalam arti di sini juga meliputi tentu kemampuan pengusaha dalam mengelola dan mengembalikan reinvestment
yang para pemodal lakukan. Jadi cuma 3 itu aja. Secara ini bahkan saya udah ada scoringnya itu 162 scoring yang sudah IE ya. Jadi teman-teman para pengusaha yang butuh modal itu kalau di kami, di grup kami itu kita sudah mindsetnya udah kita screening, kemudian udah kita cleansing, kemudian roadmap-nya kita bikinin, blueprint-nya kita stepping-nya, upstream-nya, downstream-nya kita lakukan, dan itu rata-rata yang paling cepat itu kurang lebih waktunya 2 mingguan, 1 minggu juga pernah, bahkan hanya 2 hari juga pernah ketemu, beresin, kita lakukan itu landing, kemudian yang prosesnya secara keumuman rata-rata sudah selesai ya, mindsetnya ini apa segala macam, sampai roadmap 8 step tadi, itu hanya Zoom 2 kali, udah tinggal cek rekening, masuk, dananya selesai, gitu. Seperti itu. Jadi 3 hal tadi. Oke, cukup jelas ya Pak ya, cukup detail menurut saya. Sebenarnya dari kata sukses siapa itu kayaknya memang harus benar-benar beda, harus benar-benar keren gitu, penampilan gitu bagus. Oke, ini tadi saya sudah bertanya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, karena nanti bisa dapat majalah gratis ya. Ya. Nanti spill aja, info aja ke moderator, nama dan pengusaha dan alamatnya, silakan dipilih yang terbaik. Nanti tim distribusi akan kirim majalah yang sangat spesial yang jarang dimiliki oleh orang di Indonesia, khususnya tentunya pengusaha juga jarang, hanya orang-orang tertentu saja, dan mungkin salah satu dari Bapak Ibu sekalian yang malam ini akan segera dikirim nanti langsung ya ke alamat dan ininya. Nanti saya Oke, nanti akan ada tim kami ya, Saskia, tim Busbem yang akan mencatat nih menurut Pak Fajar siapa penanya terbaiknya yang harus untuk diberikan hadiah tersebut. Oke, Bapak Ibu silakan bertanya sebelum saya membacakan pertanyaan di kolom chat ya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi kalau misalnya mungkin ada yang mau raise hand terlebih dahulu boleh. Oke, silakan saya bisa dibacakan. Dibacakan dulu ya. Oke, baik. Saya bacakan terlebih dahulu. Untuk ini ada 3 totalnya. Sebenarnya 4 ya Pak ya. Jadi yang mau dibacakan satu-satu atau? Kalau sekiranya sama mungkin bisa diwakili, tapi nggak apa-apa, di-spill aja yang penanyanya ini sekalian. Oke, saya spill dulu. Yang pertama dari Pak Arjo, dari pemasukan 300 M, seberapa besar yang diterima sebagai bonus untuk karyawan? 1%. Oke, itu. Nah, kalau dari Bu Feni nih, menurut Pak Fajar, perlunya dana itu prosesnya di scale up atau semua proses? Karena untuk ada tingkat yang awal sangat besar untuk didanai jadi euforia. Lalu yang pertanyaan dari Bu Feni tetap yang kedua, nah gimana sih cara menarik investor yang baik hati? Gitu, Pak. Nah, kalau dari Bang Yang itu tanya nih ada success story-nya nggak sih? Gitu. Boleh di-spill tipis-tipis gitu. Iya. Baik, menarik ya antusiasnya teman-teman. Oke, kalau spill apanya mungkin karena ini direkod, nanti mungkin bisa dengan iCommunity, mungkin bisa di-share di tadi apa ya, mungkin di media yang lain. Bisa dicek kembali ya, Pak ya. Jadi success story-nya saya spill-nya ya, ini ada di industri tadi, agro, ada 4 industri. Kalau company-nya mohon izin, karena kami ada NDA, dan ini juga saya ngomongnya harus bisik-bisik yang ini ya. Mana kalau mendapatkan dana besar, apa segala macam, tentu pasti ada pertanyaan ya, dari mana, ini kaitannya dengan teks. Dan sejauh yang saya temui, belum ada sih pengusaha yang boro-boro, saya baru dapat dana 50 juta US, 100 juta US, kecuali untuk kepentingan tertentu ya ininya. Atau saya dapat dana sekian-sekian gitu kan. Tapi saya spill sedikit ya. Ini di industri edukasi,
kemudian agro, health, sama F&B. Ini yang disenangi ya, dari top 10, 4 industri ini beserta turunannya. Itu kalau industri misalkan rokok, industri miras atau diskotik atau yang segala macam itu kurang-kurang diminati sama mereka, dan kita nggak main di bisnis-bisnis tersebut gitu. Kemudian tadi prosesnya ya dari 8 itu ya kita ketemu dengan pemodal yang seperti itu, sebenarnya by design. Di luar negeri udah nggak zaman pakai kolateral gitu. Jadi sertifikat SHM itu sudah menjadi mainan lama, mainan kuno. Kalau ada 1.000 agregator di Indonesia, bank-bank di Indonesia ini bisa collab nih. Mungkin ini agak dikit ya. Tapi karena ini sesi spesial ya, mungkin saya sharing ini kan. Jadi what next-nya, bisnisnya apa, ini apa segala macam, you akan melakukan upstream, downstream apa, roadmap-nya, blueprint-nya apa, fundamentalnya apa, itu yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian. Dan kami untuk collateral base ya mungkin sesi offline ya, mungkin ini Chief Juanda dan teman-teman mungkin kalau lebih terbuka lagi buka-bukaan ya mungkin nggak di sesi ini ya, ini kan. Itu bagaimana sekarang ya saya ketemu juga kemarin dari untuk scoring aja data kita UMKM, pengusaha segala macam yang punya itu UMKM dari Vietnam, dari Jepang, yang ibaratnya levelnya UMKM banget lah. Tapi data kita itu sudah dimiliki oleh semua, dari membuat legal PT-nya berapa, modal di store berapa, segala macam, mereka semua yang punya, sudah punya. Gitu. Jadi ini udah telanjang banget kondisi bisnis di Indonesia. Jadi kita semua ini punya utang di mana, ini di mana, kemudian bisnisnya apa, transaksinya gimana. Itu hanya satu platform, satu usaha levelnya UMKM, bukan suatu negara. Data kita ini dimiliki semua sama mereka. Jadi mereka sudah tahu, you akan bisnis dengan siapa, marketnya siapa, segala macam. Mereka jadi trust saja, word untuk ya udah buat developer, karena mereka sudah pegang buyernya, marketnya siapa, segala mereka sudah ada connectivity ininya, seperti itu. Kalau untuk yang detail-detail teknisnya, karena ini bermacam-macam ya, ini mungkin nggak bisa general, tapi mungkin secara custom sesuai kebutuhan, mungkin saya kembalikan nanti dengan Bro Juanda, mungkin ada sesi yang bisa saya sharing secara private, mungkin untuk 5 atau 10 orang, you punya bisnis apa, kita pre-screening, kita bikinkan roadmap-nya, kita ini sampai cair itunya. Ya. Seperti itu. Ya. Kita kawal sampai cair gitu. Jadi kita bikin nanti divisi baru ininya, cair production mungkin. Oh, aduh. Udah ada program baru ini Pak Juanda ya. Kita kawal sampai cair ya, Bapak mungkin segera direalisasikan nanti ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Terkait dari Bu Feni, gimana kalau cara kita membujuk investor yang baik hati, Pak? Oke. Mau pakai cara lama, cara sedang, apa pakai cara shortcut, cara cepat? Gimana Bu Feni? Mau pakai cara apa Bu Feni? Terserah, semuanya bisa Pak. Ya semuanya bisa ya. Nah ini kalau semuanya bisa ini kan hidup ini sekarang kan banyak pilihan, apalagi yang kita butuhkan ini ada sekarang pengakuan kan gitu ini kan, rasanya gitu kan. Jadi kita itu layak diakui, layak untuk dipilih oleh partner pemodal kita. Cara cepatnya menggunakan shortcut network gitu kan, yang mereka memang hari-hari berada di lingkungan atau berada di sefrekuensi dengan ekosistem investornya
pemodal tanpa kolateral. Kalau nggak kenal tiba-tiba ini apa segala macam, kita ya itu susah, nggak bisa. Bahkan experience kami dalam waktu tempo itu pun yang sudah kenal ya, udah ini dalam waktu karena chemistry-nya nggak dapet, dia belum melevel pantaskan diri untuk menerima modal tanpa kolateral ini, dalam waktu kurang 5 menit sudah suruh pergi, suruh keluar, nggak dibiayai, nggak layak istilahnya gitu kan. Contoh, orang butuh modal, pengusaha butuh modal itu juga jangan sampai ngemis-ngemis, sampai nangis-nangis, sampai cium tangan, wah bantu saya butuh modal, ini apa segala macam. Malah mereka nggak respect, lo gimana? Oh, butuh modal apa segala macam sampai nangis-nangis gini, gimana lo mau jalanin mengelola modal kita, kan gitu. Ini bagian dari kita, level kita memantaskan diri tuh. Biasa aja, santai aja, mindsetnya yang harus dirubah tadi. Tenang, alhamdulillah nanti investor kan akan yang antri gitu kan. Tapi bukan berarti tidak melakukan completely activity yang level memantaskan diri ya. Kalau hanya oh ya samalah rezeki nggak kemana atau gimana, itu ya memang itu satu frase ininya. Cuman packagingnya juga ada ini. Tadi ketika saya tanya pilihannya mau lama, menengah, mau cepat nih, ya itu satu rangkaian juga. Karena ada menu di mana kita mempunyai bundling. Kalau parkir di mall itu kan ada valet ya, valet yang nyamannya tingkatnya lebih nyaman dengan kita nggak usah pusing-pusing nyari parkir, kemudian dari dekat dengan entrance, kemudian terlihat jadi catchy gitu kan, ininya apa segala macam ya kita sudahlah parkirnya nanti bayar reguler plus additional cost untuk ada valet itu ada yang 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, ada yang 200.000 valet itu bermacam-macam ininya. Itu kan value yang didapatkan kan, gitu kan. Apalagi kalau kita pesen aplikasi tertentu kan ada yang biasa, reguler, paket hemat itu lama gitu kan ininya gitu kan. Ya kita dalam shortcut ini juga ada kondisi mau mengeluarkan cost, berhitung kalau kita dalam 1 tahun, 2 tahun menghabiskan ngopi sana sini berapa, ya kita bisa invest yang sama kayak Valid tadi, ada yang 50.000, 100.000, atau 200.000 yang shortcut, yang sudah proven gitu. Seperti itu. Jadi pakai cara cepat, tadi saya sudah spill sama expert gitu, berdiskusi detail, kemudian dikenalkan, atau salah satunya kita ikut gerbong nanti, ikut gerbong yang sudah memenuhi kategori layak tadi ya, menarik bisnisnya, seksi bisnisnya, kemudian marginnya ini, kemudian menjadi roadmap, bisnis kita menjadi roadmap bagian dari gerbong mereka. Jadi bisa mendapatkan penambahan modal tanpa kolateral. Silakan. Oke, Pak Arjo udah angkat tangan nih. Monggo Pak Arjo, jawabnya. Ya, jadi chat saya itu kan tentang itu apa persenan yang diterima karyawan dari 300M itu. Jadi intinya gini Pak, tadi kan Bapak nyinggung soal ini ya ikut gerbong ya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya itu tentang itu. Jadi karena di Indonesia ini terutama para UMKM itu banyak yang cuman hidup di lingkungannya sendiri, di bubble-bubble mereka sendiri. Jadi gimana caranya supaya mengagregat mereka dalam suatu bentuk misalkan Indonesian Corporation gitu ya. Jadi para UMKM itu yang kalau digabung semuanya itu jadi kekuatan untuk bergening dengan calon investor itu jadi lebih gede gitu. Karena kalau sendiri-sendiri ya kayak tadi Bapak bilang ya ada yang ya istilahnya seperti memelas-melas gitu. Jadi malah jadi nggak liable gitu. Karena kalau menurut saya kalau ini bisa dibereskan itu nanti bisa lebih tercapai itu Pak 1% dari 300M untuk setiap karyawan itu bisa cepat terlaksana gitu. Jadi kira-kira apa kiatnya itu Pak? Jadi yang bisa dilakukan misalkan apakah sering ketemu, karena kadang-kadang sering ketemu juga kadang-kadang cuma ngobrol doang atau gimana. Jadi supaya gini kita semua dalam satu gerbong yang melangkah bersama dan ada tujuan yang jelas gitu Pak. Itu saya Pak. Baik Pak Arjo, ini penjelasannya juga komplit nih. Ini kan memahami berarti konteksnya ya, message yang saya sharing pada malam hari ini. Betul,
Jadi ekosistem itu saya dalam beberapa waktu ini lagi menyiapkan mengakomodir satu ekosistem yang berpotensi menggrab kurang lebih 5 juta orang anggota itu kalau dalam legal ininya koperasi gitu. Namanya koperasi kami ya, Koperasi Andalan Mall Indonesia. Jadi di situ ada stakeholder, pengelola, kemudian ada tenan-tenan, kemudian ada visitor, ada pengunjungnya. Karena berada dalam satu kolam-kolam yang memang traffic pooler ya di situ. Nah ini kita lagi develop sistemnya yang bisa mengabsorb dan sudah berjalan kurang lebih ada 1 juta member berada di sana dan ini kita lagi bikin yang bisa mengadop 5 juta orang itu kalau 1 juta aja mereka satu orang itu bisa ada dana atau fund yang melebihi dari kementerian-kementerian baru yang ada fundnya gitu kan yang hanya berapa puluh miliar atau berapa gitu kan itu bisa dinikan dan satu sinergitas dalam satu gerbong di mana community itu mempunyai satu konteks ekosistem di mana antar anggota ini saya izin boleh spill ya ininya. Ini konteksnya malah koperasi nih. Jadi koperasi yang kekinian itu adalah koperasi multi pihak gitu. Mungkin ada partner saya, tim think tank saya juga lagi join. Jadi koperasi multi pihak yang kita ambil karena kita ada di industri jasa itu koperasi jasa multi pihak. Di mana backbone-nya implementasinya adalah roadmap-nya koperasi menjadi tata kelola perusahaan yang berkorporasi, and then harapannya lahir satu atau lebih konglomerat baru nih. Jadi konglomerasi, jadi koperasi, korporasi, konglomerasi. Ini ya. Jadi ini konsepnya implementasi real dari satu konsep yang sudah diadop ratusan tahun bahkan di negara lain juga itu di Indonesia kurang lebih ada 100 koperasi yang menggunakan konsep baru ini koperasi multi pihak yaitu di mana ini ada grup founder atau grup inti kemudian ada entitas dalam satu angkutan itu grup investor kemudian ada entitas ini para anggota yang mempunyai kesamaan atau butuh dana, profesi, dan lain sebagainya, masih dalam satu loop ya. Satu loop. Jadi nggak ada urusan dengan OJK apa segala macam sampai per saat ini ya. Jadi antar mereka untuk anggota, dari anggota, jadi mereka bisa mungkin ada konsepnya tanggung renteng, ada 10 orang, yang tanggung jawab nanti 10 orang ya, nggak pakai kolateral. Tapi kalau ini nggak bisa kemampuan baru, yang 9 menanggung seperti itu. Tapi ini berbasis digital sehingga spread-nya diharapkan dapat dengan cepat mengakomodir potensi anggota dengan 80 juta visitor mall di seluruh Indonesia, kombinasi di satu community di pusat belanja itu ada kurang lebih 1.000 pusat belanja di Indonesia, ditambah lagi ada komunitas high-rise building ya, ada rumah sakit, kemudian hotel, apartemen, office tower itu jadi satu kesatuan dan apapun bisnisnya dari teman-teman bisa di waiting listin menjadi satu project dengan bergabung dalam satu naungan atau legal PT ya di situ jadi bisa berkolaborasi dan itu bisa kita chip in di sana. Apakah termasuk nantinya akan melebarkan selain anggota atau tenan dari mall, jadi misalkan tadi Bapak bilang koperasi ya, kan ada koperasi petani, ada koperasi nelayan, apakah juga akan mencakup itu, akan melebarkan sayap atau mungkin bekerja sama, karena selama ini kan yang namanya koperasi petani, koperasi nelayan itu suka nggak jalan Pak. Jadi karena kalau nanti cuman kelompok tertentu aja nanti ada kelompok yang merasa tidak kebagian atau merasa iri bagaimana, jadi akhirnya bukan Indonesian Corporated jadinya, jadi cuman parsial aja Pak. Jadi tantangan kita kan justru di situ kan Pak. Kalau segmented kan jadi problem. Jadi gimana Pak sebenarnya? Baik, karena ini ada sesi khusus yang perlu ngopi nih, perlu ngopi untuk koperasi nanti
mungkin bisa di-create satu session lagi atau mungkin dibuatkan sesi kopdarnya ya ini kan. Tapi secara ini kami ini maksudnya Koperasi Andalan Mall Indonesia gitu. Ini fokus tentunya ada kaidah-kaidah di situ bisa sinergi antar koperasinya dalam bentuk tertentu. Makanya yang diperlukan selain FDC ya, Financial Data Center yang biasa digunakan fintech, kalau perbankan ada scoring, ada slick-nya atau segala macam. Nanti yang diperlukan itu juga ada namanya CDC, Corporate Corporation Data Center. Jadi mau anggota dari koperasi manapun ini apa segala macam selama itu ada rekod baik ya simple saja, mudah saja. Itu salah satu solusinya. Mari kita doakan tim untuk CDC ini bisa mengakomodir dan ini bisa menjadi satu terobosan baru di Indonesia. Dan saya mungkin nanti dengan para mentor dan senior saya, ya salah satunya ini, satu kebijakan kalau nggak pakai kekuatan dan satu kemauan yang sungguh-sungguh ya dari ekosistemnya yang nggak bisa terlaksana. Tapi kita mengawali yang mudah-mudah saja dulu. Dari misalkan komunitas tenan yang bisnisnya lagi bagus, happening, atau bisnisnya teman-teman di bidang turunannya, ada outsource, kemudian ada training juga bisa. Dari yang sederhana-sederhana, kebutuhannya berapa, marketnya ada, gitu kan, kita develop, tempatnya kita sediakan, dananya kita sediakan. Yang prinsipnya kita tarik yang di sesi awal tadi. Pengusaha butuh uang, kasih uang, jangan hanya dikasih motivasi. Kalau masalah Oke, Pak, terima kasih. ya persentasenya bervariasi ya. Ininya bahkan tagline kita di komunitas itu ya kita icip-icip sebagai stakeholder. Kalau belum menjadi ownernya mall ya icip-icip income-nya ownernya mall kan nggak masalah gitu kan. Jadi Gitu. supaya yang jualan kaki lima bisa masuk dalam mall gitu ya Pak ya? Tidak harus. Kalau the best of the best-nya adalah jualan di kaki lima, DNA-nya kaki lima, banyakin kakinya di tempat saat ini berada. Nggak harus ke mall. Oke Pak, terima kasih. Siap, Pak Aryo. Oke, itu pertanyaannya Pak Arjo. Sebenarnya Bu, masih ada pertanyaan lagi nih dari Bu Warti. Mungkin akan jadi pertanyaan nggak apa-apa ya Pak ya, masalahnya tiba-tiba udah jam 9. Maaf Baik. banget loh sudah menyita waktu Pak Fajar yang berharga. Udah semoga nggak kapok-kapok di iCommunity ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Pertanyaan dari Bu Warti, gimana ya caranya bisa dapat dana CSR dari perusahaan untuk bisnis health yang ada charity-nya juga sebenarnya gitu. Oh ya, ini sebenarnya karena banyak perusahaan sebenarnya dia juga punya CSR tapi bingung ya Pak ya, kadang itu cara dapetnya gimana karena kadang mereka itu juga melakukan program CSR-nya itu di tempat yang sama, kadang beberapa. Saya langsung singkat saja, nanti bisa hubungi panitia atau manajemen iCommunity, perusahaan ibu. Kebetulan saya juga mengelola dana CSR yang ini, mudah-mudahan related. Dan kita nanti kabarkan next action-nya seperti apa jika memenuhi kriteria sustainability, kemudian profitability, dan banyak kemaslahatan. Mudah-mudahan bisa disalurkan dana CSR dari grup kami ya. Kami untuk mengelola dari BUMN juga swasta yang terakomodir dalam ini. Ini Giving Today ini kita majalah berbagi. Jadi majalah berbagi, dan ini tepat banget sesinya untuk ngomong. Nanti perusahaan ibu silakan menghubungi manajemen untuk review. Mudah-mudahan kita salurkan dana CSR-nya. Oke, keren-keren. Mungkin Mbak Saskia boleh selaku bisnis development kita boleh nulis di kolom chat ya untuk bisa dihubungkan dengan Pak Fajar. Jadi dari iCommunity dan dari Pak Fajar bisa tetap saling connected gitu ya. Oke. Nah, mungkin karena memang sudah jam 9 nih Pak, mau banget ya harusnya selesainya sampai 20.30.
Tapi namun kita sampai Iya, malah deh. Oke, namun boleh dipilih dulu yang terbaiknya mana nih? Wah, ini agak susah juga ya. Tapi ya, tadi ada yang left, ada 3 ya. Pak Arjo, Bu Penny, dan Bu. Pak Arjo, Bu Kenny, Bu Warti, terus ada Bang Yang juga ada. Oke. Mungkin saya ya karena porsi porsi berbagi itu harus berlebih ya. Kalau kita punya berniat satu ya kasih lebih gitu kan. Mungkin saya akan serahkan ke panitia untuk diinikan. Jadi tadi mungkin ada Pak Arjo, Bu Feni, dan satunya lagi Bu Wati. Tiga-tiganya nanti tim saya akan saya minta untuk mengirimkan ke alamat beliau-beliau masing-masing. Pak Arjo di Amerika, Pak Arjo. Di mana, di Amerika? Waduh, di Amerika. Yang Ya, Surabaya ya, aja, ya. Bu Feni. Ya, silakan. Saya kembalikan ke ini, gitu. Oke, Tapi nggak boleh apa-apa ya. juga. Jadi Kalau ini kalau berkenan biar tim saya kirim, biar majalah Giving Today-nya jalan-jalan ke Amerika, no problem sih. boleh ya Pak ya di Amerika berarti ya nanti mungkin boleh Iya, ke dikasih seluruh dunia juga no opsi. problem. Nah, ke seluruh dunia juga no problem. Ya. Oke, siap. Oke. Nah, boleh nggak Pak? Kita tuh biasanya kalau mau menutup dikasih closing statement gitu Pak. Mungkin kayak wejangan sebelum kita benar-benar menutup acara pada malam hari ini gitu ya. Saya mungkin boleh menambahkan juga ya untuk menambahkan wejangan bagi para pengusaha ini. Baik, ini sesi yang cukup ini ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan dari tim iCommunity, Bro Chief Juanda, dan tentunya ada mentor saya di sini, Pak Yahya, dan senior-senior yang lain, ada kawan-kawan seperjuangan waktu di profesional di mall dan RS Building, ada Pak John Rizal, dan teman-teman, ada Pak Ali Pompa, ada Haji Nanang, dan lain-lain ya. Ini kan cukup banyak. Menjadi pengusaha itu nggak mudah, penuh challenge. Ketika banyak uang, abang disayang nih, gitu kan. Kalau nggak ada uang, harus lebih sayang, gitu ininya. Jadi menyenangkan, dengan tujuan priority, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita sayangi dan patut kita bahagiakan, itu menjadi sumber kemudahan-kemudahan dalam kita melakukan aktivitas. Terus berbuat baik dan selalu mempunyai harapan baik saat ini dan ke depan. Saya rasa mungkin itu izin, dan terus belajar dan jangan melupakan mentor. Siapapun itu, dimanapun, kapanpun, hormati beliau-beliau yang selalu memberikan kita shortcut, insight, dan tentunya banyak-banyak step kebaikan-kebaikan ke depan. Terima kasih. Oke, Pak Satya, mungkin ada tambahan lagi, Pak Syahya? Mungkin ada wejangan yang ingin disampaikan gitu, Bapak. Silakan, Ju. Ngabi. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Ya, terima kasih. Tadi saya menyimak saja. Jadi, saya sih nggak layak disebut mentor. Nah, layaknya disebutnya motor. Karena masih bergerak terus, itu namanya motor. Sahabat-sahabat kalian, di dalam bisnis itu memang banyak faktor yang pasti dan tidak pasti. Walaupun penjelasan hari ini mungkin membingungkan Anda, tetapi dalam bisnis itu cuma satu. Tujuan bisnis kita itu apa? Paling simpel adalah profit. Tapi yang lebih penting bukan hanya sekedar profit, adalah sustainability profit. Setelah sustainability profit menjadi sustainable growth. Jadi ada profit yang betul berkelanjutan, tapi selanjutnya adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya ada profit yang diinvest kembali untuk menghasilkan pertumbuhan. 30 tahun lebih saya menjadi konsultan bisnis, marketing, dan juga
membina membangun bisnis saya sendiri, dan saya sekarang 5 tahun belakangan tidak meninggalkan dunia konsultasi sebenarnya, karena saya hanya menjadi advisor dan komisaris di beberapa perusahaan, termasuk di perusahaan saya sendiri yang saya bangun. Jadi seluk-beluknya, jatuh bangunnya sudah tahu, dan bagaimana juga mempersiapkan perusahaan itu melakukan restrukturisasi, melakukan membuat bisnis plan, membuat rencana strategi jangka panjang, dan juga untuk menggait investor. Hari ini juga saya baru meeting dengan sebuah perusahaan kapital yang datang untuk berdiskusi dengan saya. Nah, besok juga masih ada satu lagi yang mau berdiskusi. Sebenarnya simpel. Mereka memilih perusahaan itu gak gampang. Mereka harus memilih secara jeli. Dan memang kalau di Indonesia itu, ya karena banyak sekali investor yang mau datang, tapi banyak yang batal. Pertama adalah ketidakpastian dalam negeri kita sendiri. Kedua adalah susahnya mencari partner yang tepat. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan partner yang tepat, maka bangunlah trust. Trust itu di atas segalanya. The most valuable asset is when your investor, your business partner, itu trust on you. Percaya kepada Anda. Kalau Anda tidak mendapatkan trust itu dan udah hilang integritasnya sedikit saja, believe me or not, mereka akan tinggalkan Anda. They don't care. Uangnya itu akan hilang atau tidak, mereka akan tinggalkan Anda. Dan jangan salah, bukan hanya Indonesia yang punya masalah dengan pelaku-pelaku bisnis yang tidak bisa diandalkan. Negara-negara maju juga banyak yang tidak bisa diandalkan. Tetapi kita harus sadar bahwa Indonesia sangat butuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena pada saat ini kita sedang punya target 8% pertumbuhan, ya, yang dicanangkan oleh Presiden, oleh pemerintah kabinet baru kita. Apakah kita sanggup? Nah, who knows? Kita belum tahu, ya kan? Diskusi saya di Apindo dan di kantin itu sudah semakin mengerucut bahwa tantangannya sangat berat untuk menuju 8%. Bagaimana kontribusi perusahaan kita? Bisa nggak tumbuh dengan lebih dari 8%? Secara agregat, maka keseluruhan ekonomi, sebuah ekosistem nasional bisa memberikan kontribusi 8%. Walau alam, kalau memang itu bisa, luar biasa. Sedangkan cost of business di Indonesia itu masih sangat tinggi. Tingkat bunga tinggi, biaya perizinan tinggi, logistik tinggi, dan semuanya masih sangat tinggi. Maka kita harus jeli memilih bisnis yang tepat. Kita harus cerdas menjalankan bisnis dengan benar, supaya kita punya keuntungan yang berkelanjutan, dan juga bisa menjamin pertumbuhan juga yang berkelanjutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Sukses untuk semuanya ya. Salam buat Juanda. Siap-siap. Semoga nanti Pak Cahyo boleh ya kapan-kapan kalau ada kesempatan mengisi ILC kita gitu ya. Oke, Pak Juanda mungkin boleh disegerakan untuk ininya Pak, program kita kawal sampai cair tadi itu Pak. Siap, nanti kita ngobrol sama Chief Fajar untuk bikin program kawal sampai cair. Apalagi udah ada mentor saya juga, Pak Yahya, itu udah pasti cair lah. Jangan begitu Juanda, jangan begitu Juanda. Aku bukan punya dunia dan surga ini. Emangnya surga dan dunia milikku ini. Tuh, Pak Yahya mentor Bu Warti juga tuh. Memang mentor Ada banyak Bu orang. Warti di sini. Wah, memang berarti harus nyalain. Dijamin langsung cair deh kayaknya nih Pak. Selamat malam Pak Yahya. Ya, selamat malam, selamat malam. Kalau Anda nggak nyalain videonya, saya jadi lupa nih. Kita dulu suka ngobrol kalau malam dengan Pak Andi. Oh, ini tuh. Astaga, Bu Warti. Aduh. Terima kasih. Selamat malam. Jadi, begitu lihat wajah, saya langsung kembali. Kenangan lama. Tapi bukan CLBK ya, saya kenangan lama aja. Oke, terima kasih Bu Warti. Salam buat semuanya. Salam buat Juanda. Iya, makasih Pak. Siap. Oke, sebelum menutup seperti biasa kita boleh foto bersama dulu ya. Bapak Ibu boleh nyalakan kamera videonya untuk saya screenshot biar kita foto bisa foto bersama. Oke. Oke, saya foto bersama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1.
Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh bilang terima kasih juga atas materinya Pak Fajar malam hari ini Terima ya. kasih Pak Fajar. Makasih. Semua, selamat malam. Thank you. Saya end all ya. 3, 2, 1. Bye-bye.